Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah azab bagi satu kampung yang cinta kepada dunia. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Di dalam buku Kisah Teladan dalam hadis Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dikatakan, suatu ketika Nabi Isa alaihi salam sedang berjalan bersama para sahabatnya kaum Hawariyun, yang jumlahnya 12 orang untuk berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka pun memasuki suatu desa yang tampak kosong, tetapi anehnya semua para penduduknya meninggal dan mayatnya tergeletak di jalan-jalan dan di halaman rumah mereka. Melihat kejadian itu Nabi Isa alaihi salam bersabda, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya orang-orang ini meninggal karena kemarahan Allah. Seandainya tidak karena hal itu, tentulah mereka masih sempat untuk saling menguburkan satu sama lainnya." Kaum Hawariyun pun berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, "Wahai kekasih utusan Allah, kami ingin mengetahui cerita tentang mereka ini." Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar diberitahukan kisah penduduk desa tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam seraya berfirman, "Apabila waktu malam telah tiba panggillah mereka, niscaya mereka akan memenuhi panggilanmu." Maka pada malam harinya diikuti para Hawariyun, Nabi Isa alaihi salam naik ke tempat yang tinggi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam berseru, "Wahai penduduk desa," maka suatu mukjizat yang memang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam pun terjadi. Maka muncullah dari arah kegelapan desa itu seseorang yang berkata, "Kami memenuhi panggilanmu wahai kekasih Allah." Setelah orang itu mendekat, Nabi Isa alaihi salam berkata, "Bagaimana keadaanmu dan bagaimana pula kisahmu?" Orang itu berkata, "Kami bermalam dalam keadaan sehat walafiat. Namun di saat kami bangun kami sudah berada di dalam neraka Hawiyah." "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" tanya Nabi Isa alaihi salam. Orang itu berkata, "Wahai Nabi utusan Allah, semua itu karena kami terlalu mencintai dunia, dan kami patuh kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat." Nabi Isa alaihi salam bertanya lagi, "Bagaimana kecintaan kalian terhadap dunia?" Orang itu berkata, "Kami para penduduk desa ini mencintai dunia, sebagaimana seorang anak kecil mencintai ibunya. Jika dunia itu atau yakni harta dan benda dunia datang, maka kami merasa sangat gembira. Tetapi jika dunia itu tidak ada, maka kami sedih dan menangis karenanya." Nabi Isa alaihi salam bertanya lagi, "Bagaimana keadaan teman-temanmu? Mengapa ia tidak hadir memenuhi panggilanku?" Orang itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, mereka tidak hadir karena mereka dibelenggu dengan kendali api neraka di tangan para malaikat yang kasar dan keras." Nabi Isa alaihi salam bertanya lagi, "Lalu bagaimana engkau bisa menjawab panggilanku dan hadir di sini, sedang engkau ada di antara mereka?" Orang itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku memang berada di antara mereka tetapi aku tidak termasuk di antara mereka, tidak termasuk yang terlalu mencintai dunia, dan aku tidak mematuhi orang yang suka berbuat maksiat. Wahai Nabi utusan Allah, ketika azab Allah itu turun kepada mereka, azab itu juga menimpaku. Karena itu aku hanya bergantung di tepian neraka, tidak sampai terjatuh ke dalam neraka. Tetapi aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau akhirnya akan jatuh juga ke dalam neraka. Dan Allah mengizinkanku untuk datang ke sini ketika engkau memanggil kami." Kemudian Nabi Isa alaihi salam mengucapkan terima kasih atas penjelasan orang itu. Kemudian ia pun berlalu dan menghilang lagi di kegelapan desanya. Setelah itu Nabi Isa alaihi salam bersabda kepada para Hawariyun, "Sungguh, memakan sepotong roti yang kasar, memakai pakaian bulu hitam yang sederhana, dan tidur di dekat tempat sampah, itu lebih banyak membawa keselamatan dunia dan akhirat. Mempertahankan keimanan dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dalam keadaan sesusah apapun, itu lebih baik daripada harus mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menuhankan kekayaan dunia, dan melakukan segala hal untuk mengejar kemewahan dunia. Wallahu a'lam bishawab." Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.